bersegera mengejar ampunan dan surganya. Saudaraku, salah satu ciri utama seorang yang bertakwa ialah pemahamannya akan dunia dan akhirat sebagaimana dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Ia yakin bahwa dunia merupakan sekedar tempat bersenda gurau dan bermain belaka. Sedangkan kehidupannya kelak di akhirat ia pandang lebih utama daripada kehidupan di dunia. Kehidupan akhiratlah yang ia sikapi secara serius. Ia tidak mau bermain-main dengan kehidupan akhiratnya. Sehingga untuk kehidupan dunia ia berikan perhatian yang seperlunya saja. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Quran Surat Al-An'am 32. Saudaraku, keberhasilan yang dikejar secara serius oleh seorang mutakin ialah keberhasilan di akhirat. Baginya keberhasilan di dunia hanyalah merupakan sesuatu yang bersifat suplementari, faktor pelengkap saja. Tetapi keberhasilan di akhirat adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar sedikit pun, karena ia merupakan faktor utama. Ia tidak rela mempertaruhkan keberhasilannya di akhirat demi keberhasilannya di dunia. Namun sebaliknya, demi keberhasilannya di akhirat ia rela kehilangan keberhasilannya di dunia. Berapapun bagian dari dunia akan ia relakan bila hal itu dapat menjamin keberhasilannya di akhirat. Sebab ia sangat yakin bahwa kehidupan sebenarnya adalah di negeri akhirat. Sedangkan kehidupan di dunia tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan belaka. Kalaupun berhasil di dunia, maka itu merupakan keberhasilan sesaat, sementara dan palsu. Namun keberhasilan di akhirat merupakan keberhasilan hakiki dan abadi. Bagaimana mungkin ia akan rela kehilangan keberhasilan hakiki dan abadi demi memperoleh keberhasilan sesaat, sementara, dan palsu? Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut 64. Namun realitanya kita melihat banyak manusia modern justru bersikap sebaliknya. Dan ini tidak saja diperlihatkan oleh sembarang manusia. Bahkan sebagian manusia yang mengaku muslim sekalipun menampilkan sikap terbalik. Bila menyangkut urusan peluang keberhasilan di dunia ia menjadi sangat serius. Ia kerahkan perhatian, waktu, tenaga dan uang tanpa keraguan. Namun bila menyangkut urusan peluang keberhasilan di akhirat ia malah bersikap setengah hati bahkan bermain-main dan bersenda gurau. Ia sangat fokus akan sukses dunia namun sangat tidak peduli sukses akhirat. Seolah sukses dunia merupakan sesuatu yang hakiki sedangkan sukses akhirat hanyalah mimpi tanpa bukti. Allah Azza wa Jalla berfirman. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran 133. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari hamar murni yang dilak tempatnya, laknya adalah kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran hamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang diminum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Quran Surat Al-Mutaffifin 24-28. Saudaraku, ketika Allah Azza wa Jalla menyuruh, bersegeralah kamu, maka yang dimaksud adalah mengejar ampunan Allah Azza wa Jalla dan surganya. Ini semua merupakan perkara di akhirat kelak. Ketika Allah Azza wa Jalla menyuruh, untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Maka Allah Azza wa Jalla menyisipkannya di tengah rangkaian ayat yang sedang berbicara mengenai berbagai kesenangan penghuni surga. Ini adalah urusan akhirat. Jadi, tidak pernah Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mengejar dunia dan mengejar ketertinggalan kita dari orang-orang kafir di dalam urusan dunia. Bahkan jelas-jelas Allah melarang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya bergaul dan berdekat-dekat dengan manusia yang dalam segala perhatian dan pembicaraannya hanya melulu urusan dunia. Maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami, dan hanya menginginkan kehidupan duniawi. Itulah batas pengetahuan mereka. Quran Surat An-Najm 29-30. Pantaslah bila mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa agar dunia tidak menjadi batas pengetahuan seorang mukmin dan mutakin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia menjadi perhatian utama kami serta batas pengetahuan kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa bersegera mengejar ampunan dan surganya untuk meraih ridanya. Amin ya Rab. Wallahu alam bisawab. Rakyat yang malang. Betapa malang nasibmu wahai rakyat kecil Indonesia. Bagaikan bola yang dibuat permainan para pemain di lapangan.
digiring ditendang ke sana kemari sampai babak bingkas. Sang bola sebagai alat utama tidak mendapatkan apa-apa. Sementara sang pemain yang berpesta pora menikmati hasilnya. Rakyat sebagai pemilik suara dan kedaulatan digiring ke sana kemari dipermainkan oleh para politisi dan oligarki laksana bola yang dipermainkan para pemain sepak bola. Rakyat tidak mendapatkan apa-apa sementara para politisi berpesta pora bersama para oligarki. Rakyat setiap hari berpikir makan apa hari ini. Sementara mereka berpikir hari ini makan dengan menu apa. Banyak rakyat tidak bisa tidur karena lapar dan tidak punya tempat tinggal yang layak. Sementara mereka kenyang, tidur nyenyak dan tinggal di rumah-rumah mewah. Rakyat kecil dibujuk, dirayu dengan demokrasi yang berisi janji manis dari rakyat. Oleh rakyat dan untuk rakyat ternyata hanyalah janji yang berisi mimpi melalui kampanye.